Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, mengucapkan selamat kepada Pramono Anung dan Rano Karno setelah unggul di Pilkada Jakarta dengan meraih 50,07%. Ridwan Kamil Suswono menyebut telah menerima hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil menyebut keputusan ini diambil berdasarkan musyawarah dan masukan dari semua tokoh termasuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra. Pasangan Ridwan memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Yang kedua, ini murni hasil musyawarah. Ya. Hasil musyawarah, perdebatannya panjang. Ya. Masukan-masukan dari pimpinan tentu kita tanya, termasuk tentunya kepada Pak Prabowo sendiri. Tapi sifatnya bukan perintah, semua diserahkan kembali kepada forum musyawarah ini. Sementara Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut Pramono sebagai figur unik, memiliki jembatan relasi yang baik dengan Presiden Prabowo, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri. Sehingga para tokoh yang berbeda sisi di Pilkada Jakarta tak menganggap Pramono sebagai ancaman. Alasan mengapa Pramono dianggap bukan figur yang threatening, bukan figur yang mengancam, selain hubungan pribadi antara Presiden Prabowo dengan Pramono Anung, kita tahu mereka keduanya kolega yang sangat baik selama periode kedua Pak Jokowi menjadi presiden. Jadi itu yang menjelaskan mengapa Pramono bisa dengan mudah menemui Pak Prabowo. Ingat ya waktu proses fit and proper test calon menteri, waktu itu Pak Pramono juga bisa datang gitu ya, bertemu dengan Presiden Prabowo membawa pesan dari Bu Mega. Jadi ini Pak Pramono ini figur yang unik. Satu sisi dia datang dari PD Perjuangan, tetapi relasi dengan Presiden Prabowo tidak bersifat frontal. Berdasarkan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ, Jakarta akan menjadi kawasan aglomerasi. Karena itu, gubernur dan wakil gubernur terpilih harus punya relasi baik dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas pembangunan Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Jadi figur jembatan sejumlah tokoh besar, antara lain Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri. Bagaimana membaca tantangan Pramono Anung saat menjabat sebagai gubernur Jakarta nanti? Kita bahas bersama Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, dan Arya Bima, politisi PDI Perjuangan. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Adi Prayitno, Mbak Cindy. Saya mau ke Mas Aryo dulu. Mas Aryo kan kental sekali figur Mas Pram ini sebagai jembatan. Didukung Bu Mega, dalam tanda kutip dapat restu Pak Prabowo dengan tidak ada gugatan MK, kemudian juga dengan Pak Jokowi punya hubungan yang baik. Mas Pram juga bilang akan merangkul semua pihak. PDIP meyakini ini akan jadi modal untuk mulus sekali pemerintahan ke depan atau justru jadi beban karena harus mengakomodir semuanya? Begini, kita kalau melihat kemenangan Mas Pram hari ini memang tidak bisa dilepaskan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Sejak Ibu Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDI Perjuangan memutuskan untuk Mas Pram maju sebagai gubernur dan Rano Karno, Mas Rano sebagai wakil gubernur, itu pasti dengan pertimbangan yang cukup matang. Bahkan pertimbangan-pertimbangan itu tentu hasil dari kontemplasi yang tidak lepas juga dari hal-hal yang sifatnya normatif. Ya. Tadi disebutkan bahwa Undang-Undang tahun nomor 23 tentang pemerintahan daerah yang jelas mengatur tentang hal yang menyangkut persoalan tugas dan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Tepatnya yang telah direvisi menjadi peraturan pemerintah atau diperbaiki menjadi peraturan pemerintah nomor 33 2018. Jadi intinya betul tadi bahwa figur Mas Pram ini orangnya memang mempunyai behavior politik yang
lebih wise dan lebih smart dengan teknokratiknya ya. Mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara, PDI Perjuangan sudah berulang kali dalam pilkada, baik di zaman Pak SBY maupun di zaman Pak Jokowi, kader-kader PDI Perjuangan pasti tidak menjadi persoalan bagi persoalan-persoalan pemerintahan di pusat dan daerah. Artinya meyakini tidak akan ada ini ya, tidak akan jadi beban mengakomodir semua pihak-pihak yang dijembatani Mas Pram. Menjembatani ini kan lebih pada siapa subjeknya. Subjeknya kan rakyat. Dan saya kira Mas Pramono, begitu juga pemerintah pusat dalam ini adalah Pak Prabowo, dan juga Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan ini sama-sama matang di dalam berbicara persoalan hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat, kepentingan Pancasila, kepentingan NKRI, kemudian juga konstitusi. Jadi saya meyakini dan pasti yakin bahwa saya meyakini sekali bahwa konfigurasi antara Mas Bang Dul dalam kemenangan DKI ini sebenarnya hampir sama persis proses secara kualitatif kita berkampanye. Kita inklusif, kita happy day, happy fun, kita sangat multilateralisme dengan mengakomodir berbagai kepentingan suku, kelompok, agama dan ras, dan juga berbagai konfigurasi partai politik yang ada. Oke, hubungan yang baik ini diyakini bisa jadi modal. Saya mau tanya ke Mas Adi, kalau Mas Adi memperkirakannya situasi politik setelah Mas Pram menjabat akan seperti apa? Saya kira dua hal, Mbak. Pertama, memang harus kita akui bahwa sebenarnya dalam banyak hal PDIP dengan Prabowo Subianto itu memiliki hubungan yang sebenarnya relatif cukup baik ya. Misalnya itu terbukti ketika tidak ada perubahan apapun dalam Undang-Undang MD3, karena kalau Prabowo Gerindra ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan PDIP, tentu Undang-Undang MD3 akan diubah, di mana posisi Ketua DPR yang mestinya misalnya automatically didapatkan oleh partai pemenang pileg itu bisa berubah seperti dalam pemilu 2014 ya. Itu jelas ya, yang kemudian menempatkan bagaimana posisi Puan Maharani tetap sebagai Ketua DPR, termasuk misalnya soal posisi Banggar juga dijabat ya oleh kader-kader PDIP. Itu kan menegaskan bahwa sebenarnya PDIP sekalipun secara tidak langsung menyatakan dukungan politiknya secara terbuka dengan Prabowo, tapi hubungan politiknya itu baik-baik saja. PDIP itu kan tak baik-baik saja dengan Pak Jokowi dan keluarga besarnya, saya kira di situ. Nah, yang kedua memang harus diakui bahwa memang Pak Pramono Anung itu nyaris tidak punya resistensi politik apapun. Dengan Jokowi juga diterima, dengan Prabowo juga diterima. Memang ini juga adalah wajah yang saya kira kenapa proses politik di Jakarta itu kan terkesan adem ayem, karena memang dari segi figur juga tidak terlampau konfrontatif ya, head to head secara terbuka. Ini juga yang menurut saya menebalkan satu keyakinan bahwa memang ketika tak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi dari kubu Ridho, ini kan menganggap sebenarnya ada negosiasi politik yang sudah selesai ya antara elit-elit yang kemudian saling berkompetisi. Jadi saya cukup hakul yakin membayangkan ke depan bahwa di bawah Pak Pramono dan Sidul, hubungan politik Jakarta, hubungan politik gubernur terpilih nanti dengan presiden dan pemerintah pusat itu akan baik-baik saja. Karena saya kira memang kita juga sering mendengarkan bagaimana Pak Pramono Anung menyatakan akan selalu bersinergi dan beririsan dengan keputusan-keputusan politik pusat. Nah, Mas Adi, tapi kan itu soal Mas Pram dengan pemerintah pusat. Tapi kalau dengan parlemen nanti DPRD, mengingat ya PDIP akan dalam tanda kutip melawan banyak sekali partai politik lain, itu akan seperti apa dinamikanya? Mulus juga nggak? Kalau saya membaca secara umum, ini titik kuncinya terkait dengan bagaimana dinamika hubungan antara PDIP dengan Gerindra. Bagaimana hubungan PDIP dengan Prabowo Subianto. Kalau ke depan hubungan PDIP dan Prabowo tidak baik-baik saja, maka saya kira Kimplas ini akan menjadi sandungan politik yang tidak main-main. Karena bisa diorkestrasi menjadi oposisi di luar kekuasaan yang cukup kritis, yang bisa merongrong dari luar. Tapi sebaliknya, kalau kemudian Prabowo dengan PDIP baik-baik saja, saya kira Kimplas ini akan memberikan satu support politik yang akan mendukung semua hal yang terkait dengan kebijakan politik yang dilakukan oleh Pak Pramono dan Sidul, Mbak. Karena Kimplas ini sebenarnya kuncinya ada di Prabowo dan kuncinya ada di Gerindra. PDIP dengan Gerindra baik-baik saja, maka semua keputusan dan kebijakan politik Pram dan Sidul itu menurut saya akan mendapatkan support sistem yang cukup luar biasa. Saya mau ke Mas Aryo lagi. Mas Aryo, kalau misalnya memang hubungan Mas Pram dan Pak Prabowo mulus sekali, kemudian seperti
apa? Nah nanti kalau misalnya menghadapi PDIP, dihadapi dengan banyaknya partai politik lain di parlemen, bagaimana menjaga komunikasi itu? Kita sadar betul ya bahwa Mas Pramono ini pernah menjadi wakil sekjen PDI Perjuangan, kemudian sekjen PDI Perjuangan, kemudian Mas Rano ini juga Dewan Pimpinan Pusat Partai 2 periode. Kalau warna ideologisnya memang sangat merah kental. Tapi saya percaya dengan kepemimpinan kedua figur antara Mas Pram dan Mas Rano ini orangnya inklusif. Ya, kita juga sudah paham betul bagaimana konfigurasi peta di kekuatan fraksi DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini kita hanya 20%. Tapi persoalan menyangkut rakyat Jakarta ini tidak bisa lagi kita bicara hal-hal yang menyangkut faksi-faksi di dalam konfigurasi politik di DPRD DKI, tetapi harus lebih bicara pada kepentingan rakyat. Dan nanti eranya sudah transparan kok. Siapa sih yang sebenarnya berorientasi pada kepentingan publik dan pada kepentingan rakyat DKI, atau hanya mencari hal-hal yang menyangkut asal beda saja. Seperti hanya kita di tingkat pusat, apakah PDI Perjuangan menjadi kelompok yang kritis konstruktif, memberikan solusi dengan berbagai hal yang menyangkut kebijakan pemerintah, atau hanya sekedar a priori asal beda. Saya kira ini keduanya akan mematangkan, tapi kami percaya bahwa gubernur adalah mempunyai tugas sebagai wakil pemerintah pusat. Juga banyak hal gubernur juga mempunyai tugas untuk bagaimana merancang pembangunan kota Jakarta ke depan ini, hal-hal yang lebih pada menyangkut anggaran-anggaran daerah yang tidak bisa tidak itu pasti berhubungan dengan pemerintah pusat. Oke, Mas Aryo, Kami tapi percaya, kan tadi Mas Adi mengatakan kuncinya juga adalah bagaimana menjaga hubungan dengan Partai Gerindra, karena Partai Gerindra yang bisa mengorkestrasi Kim Plus sendiri. Nah, gimana caranya PDIP bisa menjaga hubungan baik itu, tapi tetap bisa memperjuangkan program yang memang diinisiasi oleh Mas Pram sendiri? ya intinya kan jangan sampai yang namanya konspirasi politik itu berdampak pada konspirasi yang merugikan kepentingan rakyat. Situasi Jakarta ini kan konspirasi politik yang mempunyai linier dengan konspirasi kepentingan modal yang itu bisa merugikan kepentingan rakyat Jakarta. Tapi kolaborasi antara kepentingan modal dan kepentingan rakyat Jakarta inilah yang harus menjadi kebersamaan antara Gerindra dan PDI Perjuangan. Ini tidak boleh tidak, kita harus bersatu. Tetapi saya melihat juga bahwa kalau toh ada perbedaan-perbedaan yang ada antara Partai Gerindra dan Partai PDI Perjuangan, itu pun juga masih dalam batas-batas yang wajar, memberikan persandingan-persandingan alternatif apabila kita melihat namanya pemerintah itu tidak ada hal-hal yang perlu dikritisi supaya terjadi fungsi check and balance. Kalau harus terus kemudian tidak ada konflik dan membangun konsensus yang berlebihan, terus akhirnya tidak ada perbedaan pendapat, itu tidak dinamis. Kita pendingan agak tidak kompak-kompak dikit, tapi rakyat Jakarta mendapatkan kemanfaatan yang begitu besar daripada seluruh kekuatan legislatif misalnya begitu kompak, tapi itu sebenarnya hanya kartel politik atau konspirasi politik yang sangat mungkin di Jakarta ini berkolaborasi dengan kepentingan modal yang jahat. Kita ingin bareng-bareng antara private sector, antara BUMD, antara eksekutif di tingkat kota, tingkat provinsi dan DPRD, tentunya karena ini Jakarta. Ya, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, apalagi Jakarta tidak bisa dihindarkan. Ya. Mas Pram dan Bang Dul ini pasti harus berkoordinasi dengan Pak Prabowo yang koordinasi yang ini, baik itu antara pusat dan pemerintah ya. Saya maaf saya potong dulu. Tidak ada masalah antara Mas Pram dan Pak Prabowo dan juga PDI Perjuangan dan kita tanyakan dulu ke Mas Adi. Mas Adi, nah kalau misalnya memang hubungan Mas Pram sebaik itu dengan semua pihak, tidak pernah atau tidak ada persoalan berarti. Nah, untuk memastikan ada check and balances-nya juga yang masih sehat di parlemen, nantinya seperti apa? Ya, saya kira memang dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim seperti di Indonesia dan Jakarta khususnya,
memang koalisinya itu tidak berpanen. Kadang berkoalisi, saat bersamaan itu bisa saling bermusuhan. Bahkan koalisinya itu sebenarnya based on issue. Kita bisa cek misalnya sepanjang Anies Baswedan jadi gubernur, itu partai-partai yang dulu resisten, kemudian menolak, tapi dalam banyak hal juga mendukung apa yang diinginkan oleh Anies Baswedan. Karena partai-partai ini kalau sudah selesai pilkada, mereka ini punya kepentingan politik masing-masing, terutama based on issue, baik terkait dengan kebijakan banjir, tentang kemiskinan, tentang bagaimana penataan kota, dan seterusnya. Jadi saya cukup meyakini bahwa bukan hanya soal modal sosial yang dimiliki oleh Mas Pram dan Sidul ya, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan banyak kalangan, tapi memang partai-partai di negara kita ini cenderung memang cukup pragmatis, selama kepentingan politiknya diakomodir dan sepanjang itu juga mereka akan berkompromi. Apalagi misalnya kita melihat misalnya ketika sudah mulai kelihatan siapa pemenang Pilkada Jakarta sekalipun belum ada pengumuman resmi dari KPU, tapi kan partai-partai politik pendukung Ridho ini kan sudah mengucapkan selamat. Nasdem ngucapin selamat, PKB ngucapin selamat, PAN juga mengucapkan selamat atas kemenangan paslon nomor 3 itu. Ini yang saya kira memang secara politik harus diakui, sosok Pramono Anung adalah sosok yang bukan hanya politisi senior, bukan hanya basis ideologisnya yang cukup kental merah, tapi memang secara personality, sosok Pak Pram ini relatifly membuat semua pihak ini nyaman. Tapi sekali lagi Mbak, kita tidak pernah tahu karena kunci apakah parlemen di Kebon Sirih itu akan resisten pada tidak, tergantung bagaimana Bang Bimo ini punya hubungan baik dengan Pak Prabowo. Itu saja kuncinya. Oke. Kalau hubungan baiknya dengan Gerindra tak baik-baik saja, modal sosial, kebaikan, relasi yang sudah terbangun, saya kira ini akan menjadi penghambat bagaimana hubungan di kemudian hari. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi Prayitno dan juga Terima Mas kasih, Aryo Bima betul, sudah Mbak Tati. berbagi di Kompas Petang. Sehat Begitu selalu kan Mas semuanya. Bimo? Cocok.